Halo teman-teman, kembali lagi sama saya Nata Stefani dari kelas 22B. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang teori psikologi sastra. Sebelum kita membahas tentang teori psikologi sastra, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teori psikologi sastra. Psikologi secara sempit dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejiwaan atau jiwa, sedangkan sastra adalah ilmu karya seni dengan tulis-menulis. Maka, jika diartikan secara keseluruhan, psikologi sastra merupakan ilmu yang mengkaji karya sastra dari sudut kejiwaannya. Menurut Wallace dan Austin, istilah psikologi sastra mempunyai 4 kemungkinan pengertian. Yang pertama adalah studi psikologi pengarang sebagai tipe atau sebagai pribadi. Yang kedua adalah studi proses kreatif. Yang ketiga adalah studi dan hukum-hukum psikologi yang diterapkan pada karya sastra. Dan yang keempat adalah studi psikologi sastra mempelajari dampak sastra pada pembaca atau psikologi pembaca. Nah, pendapat Wallace dan Austin tersebut memberikan pemahaman akan begitu luasnya cakupan ilmu psikologi sastra. Psikologi sastra tidak hanya berperan dalam satu unsur saja yang membangun sebuah karya sastra. Mereka juga menyebutkan dalam sebuah karya sastra yang berhasil, psikologi sudah menyatu menjadi karya seni. Oleh karena itu, tugas peneliti adalah mengurainya kembali sehingga menjadi jelas dan nyata apa yang dilakukan oleh karya tersebut. Berdasarkan penelitian ini, data dianalisis pada penelitian ini tentang kepribadian tokoh utama dalam novel Pasung Jiwa oleh Oki Madasari dengan menggunakan pendekatan psikologi sastra. Teori yang digunakan untuk menentukan psikologi atau kepribadian tokoh ini yaitu teori Sigmund Freud yang mengatakan bahwa ada 3 langkah-langkah atau struktur kepribadian yang dilakukan untuk menentukan psikologi seseorang, yaitu id, ego, dan superego. Ada beberapa hasil temuan tentang id, ego, dan superego pada novel Pasung Jiwa yaitu 1. Id. Adapun kutipan id dalam novel Pasung Jiwa tokoh utama dari Sasana yaitu "Aho, aku terus bergoyang, aku terbius, aku melayang." Pada kutipan di atas menandakan adanya ego yang terdapat pada tokoh Sasana. Ego yang ada pada Sasana tersebut ada hanya untuk memperoleh kesenangan, kepuasan, atau kenikmatan sesaat dengan memprioritaskan kebutuhan saja. Sangat jelas ego pada kutipan di atas bahwa tokoh Sasana bergoyang hanya untuk kesenangan dan kenikmatan sesaat. Kemudian ada superego. Adapun kutipan superego yang terdapat dalam novel ini dari tokoh Sasana yaitu sesekali aku memejamkan mata dan merasakan nikmat yang berbeda. Sesaat mataku terpejam, tiba-tiba tanganku ditarik orang. Tarikan yang sangat kasar. Aku tergelap, baru kemudian aku sadar siapa yang menarik tanganku. Ibuku. Aku bisa datang sendiri dengan jalan kaki walaupun baru pertama kali. Ya, ini baru pertama kali. Banyak sekali hal pertama yang kudapatkan malam ini. Malam ini adalah malam terindah dalam 12 tahun usiaku. Aku tak akan melupakan dan menyesalinya, meski aku harus menanggung akibatnya. Pada kutipan di atas terdapat superego pada tokoh Sasana pada kalimat malam ini adalah malam terindah dalam 12 tahun usiaku. Aku tak akan melupakan dan menyesalinya, meskipun aku harus menanggung akibatnya. Terdapat nilai-nilai moral yang baik ataupun yang buruk. Karena Sasana menyadari dan tidak menyesal atas kejadian itu, bahkan Sasana juga harus menanggung akibatnya dari kesenangan yang ia lakukan. Senang sekali mendengar seseorang bisa berhenti melakukan sesuatu karena bosan, tapi sayang tidak denganku. Aku bosan, tapi tak berhenti melakukan. Aku tak suka, tapi aku harus selalu bisa. Pada kutipan di atas, terdapat superego dari Sasana karena dia sangat senang ketika yang melatih dirinya bermain piano mengatakan bosan. Di lain sisi, Sasana juga bosan dengan piano, tetapi tetap saja melakukannya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang teori psikologi sastra. Terima kasih sudah mau mendengarkan dengan baik ya teman-teman. Selamat ketemu di video selanjutnya.